Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12, kelas IT 4, Prodi Agroteknologi, Universitas Sumatera Utara. Di sini, kami akan menyajikan materi tentang prokariota terkhususnya Archaea, yaitu Archaea penghasil gas metana. Sebelum kita mulai langsung ke penyajian materinya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 12. Yang pertama adalah saya sendiri, Niken Oksana Baru Panjaitan dengan NIM 200301 205, berperan sebagai moderator. Selanjutnya, Febriani Riris Bintang Clara Sianturi dengan NIM 200301 234, berperan sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Idora Rorensia Purba dengan NIM 200301 235, berperan sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir, Sabrina Natalia Boru Purba dengan NIM 200301 218, berperan sebagai pemateri ketiga. Saya pikir cukup untuk perkenalannya. Kita mulai saja ya ke penyajian materinya. Selamat menyaksikan. Yang perlu kita ketahui, Archaea penghasil metana terbagi menjadi 3. Yang pertama, Methanobacterium. Yang kedua, Methanococcus. Dan yang terakhir, Methanosarcina. Kita bahas satu-satu yuk. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Methanobacterium. Dalam taksonomi, Methanobacterium adalah genus dari Methanobacteriaceae. Terlepas dari namanya, genus ini tidak termasuk dalam domain bakteri, tetapi termasuk ke dalam domain Archaea, yang mana mereka biasa dikenal tidak memiliki peptidoglikan di dinding selnya. Methanobacterium bersifat non-motil dan hidup tanpa oksigen. Beberapa anggota genus ini dapat menggunakan format untuk mereduksi metana. Yang lain hidup secara eksklusif melalui reduksi karbon dioksida dengan hidrogen. Mereka ada di mana-mana di beberapa lingkungan yang panas dan rendah oksigen, seperti digester anaerobik, air limbah, dan mata air panas. Methanobacteria dapat digunakan dalam konversi biomasa serta produksi energi melalui pencernaan anaerob. Kelompok mikroba ini digunakan dalam mengubah limbah organik menjadi energi bersih yang berbentuk biogas yang mengandung metan. Penggunaan Methanobacterium misalnya adalah dalam memfermentasikan jerami padi dan kemudian menghasilkan metana. Methanobacterium bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Kelompok Archaea ini bersifat anaerobik atau tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan energi dengan reaksi kimia seperti dengan mereduksi ion format menjadi metan. Klasifikasi ilmiah Methanobacterium, di mana domainnya itu Archaea, kerajaannya itu Eukaryota, divisi yaitu Eukaryota, kelas yaitu Methanobacteria, ordo yaitu Methanobacteriales, keluarga yaitu Methanobacteriaceae, dan marga yaitu Methanobacterium. Yang kedua adalah Methanococcus. Nama Methanococcus memiliki akar bahasa Latin dan Yunani. Methano untuk metana, caldo untuk panas, dan coccus Yunani untuk bentuk bola sel. Secara keseluruhan, namanya berarti sel bulat yang menghasilkan metana pada suhu panas.
Metanokaldococcus sebelumnya dikenal sebagai Metanococcus, yang berarti genus dari kokoid metanogen Archaea. Semua spesies di Metanokaldococcus adalah metanogen obligat. Mereka menggunakan hidrogen untuk mengurangi karbon dioksida. Tidak seperti spesies lain, dalam eukaryota, mereka tidak dapat menggunakan format, asetat, metanol, atau metilamina sebagai substrat. Metanokaldococcus memiliki kemampuan untuk memproduksi kofaktor yang unik, koenzim, dan enzim selama metogenesis. Makromolekul ini telah menjadi target banyak untuk aplikasi bioteknologi. Tumbulan dan Whitman 1999. Baru-baru ini telah ditemukan bahwa M-koenzim atau COM benar-benar terlibat dalam pembentukan gas metan dari Metanokaldococcus. Graham et al. 2003. Ini adalah pembawa satunya terminal metil bahwa semua intermediate mengikat dalam rangka untuk mentransfer kelompok metil mereka. Klasifikasi ilmiah Metanokaldococcus. Domain Archaea, kerajaan eukaryota, divisi eukaryota, kelas Metanococi, ordo Metanococcales, keluarga Metanocoldococceae, marga Metanokaldococcus. Bagian ketiga adalah Metanosarcina. Metanosarcina adalah genus dari Eukaryota Archaea yang menghasilkan metana. Organisme bersel tunggal ini dikenal sebagai metanogen anaerobik yang menghasilkan metana menggunakan ketiga jalur metabolisme untuk metanogenesis. Mereka hidup di lingkungan yang beragam, di mana mereka dapat tetap aman dari pengaruh oksigen, baik di permukaan bumi, di air tanah, di ventilasi laut dalam, dan saluran pencernaan hewan. Metanosarcina tumbuh dalam koloni. Metanosarcina adalah metanogen yang paling beragam di dunia dalam hal ekologi. Mereka ditemukan di lingkungan seperti tempat pembuangan sampah, timbunan limbah, ventilasi laut dalam, air tanah bawah permukaan dalam, dan bahkan di usus hewan berkuku yang berbeda, termasuk sapi, domba, kambing, dan juga rusa. Metanosarcina juga ditemukan di saluran pencernaan manusia. Metanosarcina telah digunakan dalam pengolahan air limbah sejak pertengahan 1980-an. Peneliti telah mencari cara untuk menggunakannya sebagai sumber tenaga alternatif. Strain Metanosarcina ditanam dalam morfologi sel tunggal Swartz et al. 1993 pada suhu 35 derajat Celcius dalam medium kaldu HS yang mengandung 125 ml metanol ditambah 40 ml natrium asetat medium HSMA. Adapun klasifikasi ilmiah Metanosarcina, domain Archaea, kerajaan eukaryota, divisi eukaryota, kelas Metanomicrobia, ordo Metanosarcinales, keluarga Metanosarcinaceae, marga Metanosarcina. Demikianlah penyajian materi dari kelompok 12. Ingat ya, Archaea penghasil gas metana itu ada 3, yaitu Methanobacterium, Metanokaldococcus, dan Metanosarcina. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kamu dan kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.